Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, sekali lagi kita berhimpun dalam majlis ilmu yang akan membahas juz yang ke-30, juz amma, yaitu surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams, surah matahari. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mengingat nota ini agak panjang, kita langsung saja kepada latar belakang surah. Sebab nanti ayat demi ayat dan terjemahan harfiahnya kita akan ulang kembali. Latar belakang surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams terdiri dari 15 ayat. 15 ayat. Termasuk ke dalam golongan surah-surah Makkiyah. Maknanya diturunkan di Mekah atau diturunkan sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Surah ini diturunkan setelah surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar dinamakan Asy-Syams, yakni matahari, karena diambil dari perkataan Asy-Syams yang terdapat pada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha. Yang artinya demi matahari dan cahaya di pagi hari. Jadi surah ini dinamakan dengan surah Asy-Syams karena surah ini diawali dengan Asy-Syams, yakni Allah bersumpah dengan matahari. Adapun munasabah atau kaitannya surah Asy-Syams dengan surah sebelumnya Al-Balad ada dua. Pertama, dalam surah Al-Balad, yakni surah sebelumnya, Allah menerangkan bahawa Dia menunjukkan kepada manusia dua jalan. Dua jalan. Allah bagi kepada manusia dua jalan. Jalan baik dan jalan buruk. Lalu dalam surah Asy-Syams ini, Allah SWT menerangkan pula bahawa dua jalan yang dimaksudkan itu ialah jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Dua jalan itu Allah explain dalam surah Asy-Syams, yaitu jalan ketakwaan dan kefasadan. Takwa yakni kebaikan, kefasadan yaitu kebinasaan. Hubung kait yang kedua antara Asy-Syams dengan Al-Balad. Pada surah Asy-Syams ini
ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang menjalani jalan ketakwaan itu akan berbahagia. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan ini yang senantiasa mengikuti jalan ketakwaan. Dan Allah juga explain, tafsirkan dalam ayat ini orang-orang yang melalui jalan kefasikan, jalan kefasadan, mereka akan merugi dunia dan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Okey, itu dia hubung kait atau latar belakang surah ini. Nah, sekarang kita masuk ke bahagian tafsiran ayat. Ini yang mustahak. Atau ini yang lebih mustahak, lebih penting. Kita baca 7 ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha. Terjemahan ayat, terjemah harfiah. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya, yakni penyempurnaan ciptaannya. Okey. Itu baru terjemah harfiah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam ayat di atas dengan makhluk-makhluknya yang agung. Dengan makhluk-makhluknya yang agung. Yaitu demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Matahari makhluk yang agung. Dan bulan apabila mengiringinya, bila berakhir matahari, nampak pada waktu siang, menyusul malamnya muncul bulan. Itu maknanya bulan mengiringinya. Bulan juga adalah makhluk agung. Dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya. Kita jelaskan dulu yang empat ini. Allah bersumpah dengan pergantian malam dengan siang. Allah bersumpah dengan pergantian malam dengan siang, silih berganti. Bulan dengan matahari beredar silih berganti di alam ini secara teratur dan menepati jadualnya dan membawa faedah besar bagi kemaslahatan hamba-hambanya, bagi kebaikan hambanya. Bayangkan kalau malam terus malam yang gelap,
siang terus-menerus dalam keadaan siang, tak menyusul setelahnya malam. Bayangkan. Ini semua adalah demi kemaslahatan. Malam untuk berehat dan siang untuk berusaha mencari rezeki. Ini adalah di antara tanda-tanda atau bukti akan kebesaran Allah dan maha kuasanya ke atas segala sesuatu. Jadi Allah bukan hanya mencipta bulan dan matahari, bukan hanya mencipta langit dan bumi, tapi Allah lah yang mempergantikannya. Allah maha kuasa. Oleh itu, dialah satu-satunya Tuhan yang layak dan berhak disembah. Tidak yang lain. Sedangkan semua penyembahan selain Dia, selain Allah, adalah batil, adalah salah. Syekh As-Sa'di berkata dalam tafsirnya, dan langit serta pembinaannya. Ini sumpah yang kelima. Tafsiran ayat ini ada dua cara. Kata Syekh As-Sa'di, cara menafsirkan ayat ini, yaitu dan langit serta pembinaannya. Ada dua cara. Boleh dengan makna dan langit dan yang membinanya. Boleh? Yakni Allah. Jika dengan makna ini, maka huruf ma di sini berfungsi sebagai ma mausulah. Boleh juga dengan makna yang lain. Kalau tadi demi langit dan yang membinanya, boleh juga dengan makna lain, demi langit dan pembinaannya, yakni pembinaannya yang sangat kokoh, indah dan kemas. Walaupun sebesar itu, langit dibina oleh Allah tanpa tiang. Itu di antaranya. Tanpa tiang. Sebagaimana kita heran, baru-baru ini ada video sebuah masjid di Arab Saudi yang sebesar-besar masjid tapi tidak menggunakan tiang. Itu baru masjid. Kita pun dah heran. Macam mana langit yang luas ini Allah bina tanpa tiang? Mengapa tak heran? Jika dengan makna ini, maka huruf ma di sini berperanan sebagai ma masdariyah. Apa beza Ustaz ma mausulah dengan ma masdariyah? Ini pembahasannya agak panjang dan agak rumit. Oleh sebab itu kita cukup sampai di situ saja, bahawa demi langit atau dan langit serta pembinaannya, dia ada dua cara menafsirkannya. Demi langit dan yang membinanya, yakni Allah. Demi langit dan pembinaannya, maknanya dia cenderung kepada kehebatan langit itu sendiri. Boleh dua-dua kata ulama tafsir, khasnya Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya Kalamul Mannan. Kita teruskan dengan ayat yang ke-6. Dan bumi serta penghamparannya. Bumi walaupun bulat, tapi oleh kita rasa macam rata. Hampar, macam tikar. Tafsiran ayat ini pula, dan bumi serta penghamparannya, dengan makna bumi dilebarkan dan diluaskan sehingga dengan demikian mudah dan memungkinkan bagi makhluk untuk mengambil manfaat dan faedah daripadanya
dalam segala bentuk kegunaan. Sebabnya bila kita pergi dari satu tempat ke suatu tempat yang lain, kita rasakan rata saja perjalanan kita. Padahal bumi sebenarnya bulat. Sebabnya orang Arab namakan bumi ini Qurratul Ard. Bola bumi atau globe. Yang ketujuh, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya. Tafsiran ayat ini boleh dengan makna umum. Tafsiran ayat ini boleh dengan makna am, yaitu Allah bersumpah dengan segala jiwa makhluk dan jenis hewan, termasuk jiwa manusia. Sebab manusia dikatakan sebagai hayawanun natiq, yaitu binatang yang pandai bercakap. Manusia dalam bahasa Arab selalu disebut dengan hayawanun natiq. Hayawan, binatang, natiq yang boleh bercakap. Binatang yang boleh bercakap. Termasuk manusia. Dan boleh juga dengan tafsiran terbatas kepada jiwa manusia yang mukallaf. Manusia banyak. Ada manusia mukallaf, ada manusia yang tidak mukallaf. Bukan muallaf ya. Yang kita selalu artikan dengan saudara baru, itu muallaf. Tapi mukallaf makna asalnya manusia yang dibebankan dengan titah perintah Allah. Terhadap suruhan Allah wajib dia laksanakan. Mesti dia laksanakan. Terhadap larangan Allah wajib dan mesti dia jauhi. Bukan semua manusia. Mesti manusia yang mukallaf, yang dibebankan. Dan untuk menjadi mukallaf mesti ada dua syarat. Aqil, berakal. Orang gila tidak diwajibkan buat suruhan Allah. Dan jika melanggar pun larangan Allah tidak diberi dosa. Sebab mereka bukan mukallaf. Sebab mereka tidak ada akal. Dan yang kedua, baligh sampai umur. Itu sebabnya anak-anak walaupun 5 tahun, 6 tahun berakal. Tapi apabila kanak-kanak yang belum baligh tidak diberi dosa apabila dia buat kesalahan. Kesalahan ke atas mak bapak. Andai kata mak bapak tidak mendidik. Jadi mukallaf. Jadi di sini jiwa dengan makna kedua khas untuk manusia, tapi manusia yang mukallaf. Termasuk kita orang-orang yang sudah lanjut usia lebih daripada masa baligh, umur 60, 50, 70. Tapi walaupun umur sudah 70, 60, tapi bila tidak berakal, iaitu sudah nyanyuk, sudah pikun, mereka juga tidak dibebankan. Andai kata sudah koma, sudah lupa-lupa, mereka juga akan dimaafkan oleh Allah. Buat suruhan semampu yang boleh saja. Sebab mereka tidak termasuk mukallaf lagi. Kalau sudah akal mereka tidak waras. Okey. Dan boleh juga dengan tafsiran terbatas pada jiwa manusia yang mukallaf, yakni baligh dan berakal. Ini berdasarkan penjelasan Allah pada ayat-ayat berikutnya. Allah jelaskan siapa mereka pada ayat-ayat berikutnya. Namun demikian, yang jelas dan pasti. Ustaz ulang. Namun demikian yang jelas dan pasti ialah bahwa jiwa
adalah di antara tanda-tanda atau bukti kebesaran Allah yang memang layak Allah bersumpah dengannya. Jiwa sangat halus, sangat cepat bergerak, sangat cepat berubah, sangat cepat memberi kesan, sangat sensitif, yang akhirnya menjelma perasaan sedih, menjelma berkehendak sayang dan benci, dan lain-lain. Itu semua urusan jiwa. Ringkasnya, tanpa adanya jiwa, niscaya tubuh badan hanyalah bagaikan patung yang tidak berguna. Coba lihat di mana-mana mall, patung laki-laki ke yang handsome, patung perempuan ke yang cantik jelita, untuk diperagakan pakaian-pakaian, itu patung. Tapi karena ketiadaan jiwa, dia diperlakukan apa saja, dia diam saja. Nah, di sinilah di antara sebabnya jahilnya manusia apabila mereka dalam hidup menyembah patung. Yang Allah sebut dalam Quran berkali-kali. Patung berhala yang kamu sembah itu sedikit pun tidak dapat memberi manfaat kepada kamu, sedikit pun tidak dapat menolak atau menghalang mudarat atau bahaya menimpa kamu. Jangankan memberi manfaat kepada orang lain, memberi manfaat kepada diri sendirinya pun tak boleh. Itu sebabnya orang Arab, penyembah-penyembah patung sebelum kedatangan Nabi dipanggil dengan Arab Jahiliyah, Arab bodoh. Karena patung yang tidak punya jiwa, tidak punya nyawa, lalu mereka sembah. Okey. Nah, kalau kita sudah fokus bahawa yang dimaksudkan dengan jiwa itu manusia yang mukallaf, ini penjelasan ayat berikutnya. Apa kata Allah? فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Allah yang mengilhamkan. Fa'alhamaha, ilham. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Orang yang mengotori jiwanya. Merugilah mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah daripada termasuk golongan tersebut. Berikutnya kita jelaskan tafsirannya pula. Ayat demi ayat. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan ketakwaan dan jalan kefasikan dan ketakwaannya. Apa maksudnya?
Apa tafsirannya? Ayat ini sangat penting. Begitu juga ayat berikutnya. Maksudnya, setelah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang agung, yang kita sebut pada 7 ayat pertama tadi. Setelah Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang agung dan hebat, maka Allah selanjutnya memaklumkan kepada hamba-hambanya bahwa dia telah mengilhamkan kepada jiwa manusia 2 jalan. Jalan kefasikan, yakni jalan kejahatan, dan jalan ketakwaan, jalan kebaikan. Sebelum Ustaz jelaskan pandangan Imam Al-Qurtubi, bagus juga kalau Ustaz ulang balik pandangan Imam Ibnul Qayyim. Kata Imam Ibnul Qayyim, jika ada sumpah dalam Al-Quran, pasti ada 2 pengajaran yang dapat diambil. Setiap ada sumpah Allah dalam Al-Quran, ada 2 pengajaran yang dapat kita ambil. Pengajaran yang pertama, apabila Allah bersumpah dengan sesuatu, bersumpah dengan makhluk, pasti makhluk tersebut makhluk yang agung, makhluk yang hebat. Ingat ya, dalam ilmu akidah, Allah boleh bersumpah dengan makhluk. Tapi makhluk pula seperti kita tak boleh bersumpah dengan makhluk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka." Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka syiriklah dia. Walaupun yang kita sebut itu demi Ka'bah. Ka'bah makhluk. Demi Rasul, Rasul makhluk. Syirik. Demi keris pusaka, syirik. Demi nenek moyang, syirik. Mungkin setengah jemaah mendengar ni, apalah Ustaz Abdullah ini sikit-sikit syirik, sikit-sikit syirik. Dengarlah dulu apa Nabi cakap. Bukan Ustaz reka-reka. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka syirik. Kecuali dia bersumpah dengan Al-Quran. Sebab Quran bukan makhluk. Sebab definisi Quran, Quran adalah kalamullah. Kalam itu adalah sifat bagi Allah. Sebagaimana Allah tidak makhluk zatnya, sifat Allah juga tidak makhluk. Al-Hayyu, nama Allah. Sifat yang ada di dalamnya hayat. Hayat, hidup di sisi Allah bukan makhluk. Sebab hayat, hidup di sisi Allah bila makhluk, maknanya Allah boleh mati. Itu. Kalau Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah adalah sifat Allah. Itu sebabnya kita yang berpahaman Ahli Sunnah wal Jamaah yang ikut Salafus Salih, Al-Quran bukan makhluk. Itu sebabnya bersumpah dengan Al-Quran dibolehkan. Sebab itu bukan makhluk. Sebab Al-Quran adalah kalamullah. Kita berbalik kepada persoalan.
Kata Imam Ibnul Qayyim, bila ada sumpah dalam Al-Quran, ada dua pengajaran yang dapat kita ambil. Pertama, makhluk yang Allah jadikan sebagai bahan sumpah itu mesti makhluk yang agung. Demi matahari, matahari agung. Demi bulan, bulan agung. Demi siang, demi malam, demi bintang, demi masa. Dan Allah juga bersumpah pada ayat 2 dari surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Maknanya Al-Quran itu agung. Jadi bila kita belajar tafsir ni, bukan subjek yang sepele, bukan subjek yang remeh, enteng. Ini subjek yang sangat agung. Apalagi bila kita faham Al-Quran dan mengamalkannya, menyampaikannya pada orang lain, dia di antara ciri-ciri keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Okey. Pengajaran yang kedua pula, setelah pengajaran pertama, makhluk yang Allah jadikan sebagai bahan sumpah itu makhluk yang agung, yang hebat. Dan yang kedua, pengajaran yang kedua, setelah bersumpah, Allah ingin sampaikan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh manusia. Betul tak manusia, jika ingin menyampaikan sesuatu yang sangat mustahak, dia akan bersumpah dulu. Demi Allah, saya tidak ambil barangan awak. Saya tidak curi. Demi Allah. Demi Allah, saya tidak cakap macam itu. Maknanya kita nak menyampaikan sesuatu yang penting. Demikianlah kata Imam Ibnul Qayyim. Ustaz buat contoh. Setelah Allah bersumpah dengan wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang maha hikmah, mengandung ilmu yang sangat mendalam. Sudahlah kehebatan Al-Quran. Apa dia sumpah yang Allah ingin sampaikan, yang sangat penting untuk kita ketahui? Ayat 3. Innaka laminal mursalina ala siratum mustaqim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, adalah salah seorang rasul yang benar-benar aku utus, pembawa jalan yang lurus. Mesej itu yang Allah hendak sampaikan pada kita. Dari situ kita dapat tahu bahwa jalan yang lurus baru kita dapati bila kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah sayangnya. Berapa banyak orang yang hafal surat Yasin, tapi banyak buat bid'ah sana dan sini. Terlalu fanatik dan ta'assub dengan tuan guru. Disampaikan sunnah Nabi, ditolak. Padahal surat Yasin dah faham. Ini semuanya ekoran, hanya tahu hafal, tapi tidak faham tafsiran ayat. Satu. Wal asri, demi masa. Allah bersumpah dengan masa. Menunjukkan masa itu sesuatu yang agung. Sesuatu yang penting bagi manusia. Jaga masa. Time management. Lalu setelah bersumpah dengan masa, apa yang Allah hendak sampaikan? Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Itu perkara penting yang Allah ingin sampaikan. Sesungguhnya seluruh jenis manusia dalam kerugian. Dia sultan ke, dia raja ke, dia presiden ke, dia PM ke, dia TPM, dia MB ke, dia DO, dia penoreh getah ke, dia nelayan. Selagi namanya manusia, dia lelaki ke, dia wanita, dia guru ke, dia murid, dia ustaz ke, dia jemaah, selagi namanya insan, semuanya rugi. Kecuali insan tersebut ada 4 sifat. Iman, amal saleh, berdakwah, menyampaikan pada orang lain
semampu yang dia boleh dan sabar menghadapi bila mendapat tentangan. Walaupun perkara ini Ustaz selalu ulang-ulang, mudah-mudahan tidak membosankan. Sebab ini prinsip. Sebab ini prinsip. Anda ingin jadi orang yang rugi ke atau bebas dari kerugian? Jawabnya, miliki saja 4 sifat yang Allah sebutkan dalam surat Wal-Asri. Itu sebabnya tidak keterlaluan kalau Ustaz katakan. Apa dia Ustaz? Gunakanlah sisa hidup ini yang tak berapa lagi akan mati, tak berapa lagi akan berakhir kehidupan dunia ni. Gunakanlah sebaik-baiknya sisa-sisa hidup ini untuk melengkapi 4 perkara tadi. Iman mantapkan, amal soleh pertingkatkan, sampai kepada keluarga, anak cucu, semampu yang boleh apa yang kita telah imani dan amal. Dan bila mendapat penentangan, sabar. Itu saja cara supaya menemui Allah kelak tidak dalam keadaan rugi. Baik, kita berbalik kepada persoalan. Setelah Allah bersumpah dengan bulan, bintang, matahari, khabar, bulan, siang, malam, bumi apabila dihamparkan, semua itu makhluk penting belaka. Lalu Allah, apa yang Allah hendak sampaikan? Ini dia. Allah telah ilhamkan kepada setiap manusia yang mukallaf jalan kebaikan dan jalan kefasikan. Dan Allah sebut, sungguh beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya. Nah sekarang kita dah tahu, buat pilihan. Make your choice. Tak jadi orang yang suci jiwanya ke atau yang kotor. Okey, setelah itu baru kita jelaskan macam mana cara mensucikan jiwa. Bila seseorang itu telah dikategori sebagai orang yang telah mengotori jiwanya. Ini dia. Imam Al-Qurtubi berkata tentang makna ayat di atas. Imam Al-Qurtubi ini salah seorang ulama tafsir, mengambil tafsir Mujahid, pakar tafsir terdahulu. Apa kata Imam Mujahid? Allah memaklumkan jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Allah maklumkan. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini lagi hebat, sehingga Ibnu Abbas dipanggil dengan Turjamanul Quran, orang yang paling pakar dalam menafsirkan Quran, berkat tahnik, belah mulut yang dilakukan oleh Rasulullah serta doanya. Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berilah baby ini, yaitu Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ilmu agama yang mendalam, dan berilah dia kemahiran dalam menafsirkan Quran. Apa kata Ibnu Abbas tentang ayat ini? Allah memaklumkan jalan ketaatan dan jalan maksiat. Muhammad bin Ka'ab pula berkata, ya, jika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka diilhamkannya kebaikan kepadanya, lalu diamalkannya kebaikan itu. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Allah ilhamkan yang baik-baik, Allah dorong kita pula mengamalkan yang baik-baik dalam hidup. Dan jika Allah berkehendak keburukan kepadanya, lalu diilhamkan kejahatan kepadanya, lalu diamalkannya, diilhamkan berzina, berjudi,
durhaka pada ibu bapa, rasuah, lalu dia buat kerja-kerja yang tidak elok itu. Al-Farra pula berkata, salah seorang ulama tafsir zaman silam, Allah mengilhamkan jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Hakikat ini sama betul dengan firman Allah. Wa hadainahun najdain. Ini kita boleh dapat pada surah Al-Balad, surah sebelumnya, ayat yang ke-10. Apa maknanya? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Dua jalan itulah yang Allah explain pada surat Asy-Syams. Semua makna tersebut di atas adalah boleh karena maknanya hampir bersamaan. Jadi Imam Al-Qurtubi himpunkan 5 pendapat ulama-ulama tafsir sehingga kita tidak ragu lagi. Okey. Ini lagi mustahak. Setelah kita tahu kepada manusia diberi oleh Allah dua jalan, jalan kefasikan, maksiat, jalan ketakwaan, kebaikan. Lalu kita mau dimasukkan dalam kategori yang mana? Ini dia. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Allah dah sebut. Syekh As-Syaukani, Syekh atau Imam Asy-Syaukani berkata tentang ayat ini. Maksud ayat di atas, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, mengembangkannya, meninggikannya. Nya di sini maknanya jiwanya. Disucikannya jiwanya, dikembangkannya jiwanya, ditinggikannya jiwanya dengan bertakwa kepada Allah. Dengan bertakwa pada Allah dalam semua aspek yang dituntut dan menyerlahkan jiwanya dalam semua yang disukai oleh Allah. Baca Quran, zikir, wakaf, infak, salat, tahajud, witir, derma, pokoknya segala-galanya yang menghala ke arah ketakwaan. Inilah sebenarnya yang paling rajih. Rajih itu maknanya yang paling kuat sebagai jawaban bagi sumpah-sumpah terdahulu. Ini dia. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bermacam-macam makhluknya yang agung, demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam, demi bumi yang dihamparkan, semuanya makhluk agung. Lalu mana dia jawabul qasam, maknanya jawaban sumpahnya? Ini dia. Sebagai jawaban bagi sumpah-sumpah terdahulu. Adapun makna sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya, maksudnya merugilah orang yang menyesatkannya dan menyelewengkan jiwanya dari petunjuk ilahi. Apa dia petunjuk ilahi? Al-Quran. Ini dia petunjuk ilahi. Atau dengan kata lain, segala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itu sebabnya Ustaz ingin bawa sedikit tafsiran firman Allah 38 dari surat Al-Baqarah. Ustaz selalu ulang-ulang perkara ini sebab sangat mustahak. Ustaz berani mengatakan manusia apabila tidak faham ayat 38 Al-Baqarah ini, dia akan jadi insan yang tidak tahu matlamat hidup. Hala tuju, kemana dia patut menuju dalam hidup ini. Kalau tak faham ayat itu. Ayat ini sifatnya umum. Yaitu setelah Nabi Adam, atuk kita dan nenek kita Siti Hawa dan Iblis diusir dari syurga, lalu turun ke bumi. Dari Adam dan Hawa muncullah manusia. Dari Iblis terdapatlah pengikut-pengikutnya dari kalangan jin. Sebab bumi sebelum dihuni oleh Adam dan Hawa telah dihuni terlebih dahulu oleh jin. Kita boleh lihat pada ayat 30 surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan manusia keturunan Adam dan jin, kawan-kawan daripada iblis. Allah tidak biarkan sebab matlamat mereka diciptakan adalah sama, yaitu agar beribadat pada Allah, agar patuh pada Allah. Sesuai dengan ayat 56 Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadat padaku. Lalu apa kata Allah? Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ustaz tafsirkan ringkas saja sebab ini selalu Ustaz ulang-ulang. Kami berfirman, keluarlah kamu semua dari syurga ini. Kamu semua di sini adalah iblis karena enggan sujud pada Adam, Adam dan Hawa karena melanggar larangan Allah mendekati pokok larangan, semuanya Allah usir lalu turun ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, kelak akan pasti datang kepadamu petunjukku. Lalu apa kata Allah? Siapa yang ikut petunjukku, dia tidak perlu takut dan tak perlu sedih. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menafsirkan, petunjuk yang Allah janjikan akan diturunkan itu ialah rasul demi rasul dan kitab demi kitab. Dan untuk kita umat akhir zaman, tentu saja yang dimaksudkan rasul itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab itu adalah Al-Quran. Zaman dahulu, zaman Musa ikut Taurat. Datang Nabi Isa, ikut Injil. Semuanya itu mansukh telah datangnya Nabi Muhammad dan Al-Quran. Setuju tak kalau Ustaz katakan? Umat akhir zaman bila tak faham tafsiran ayat itu, dia akan jadi orang yang tak tahu hala tuju. Itu sebabnya Abu Jahal, Abu Lahab mengapa dikatakan Arab Jahiliyah? Karena dia tak tahu kedatangan Nabi Muhammad sebagai Rasul, turunnya Al-Quran, itu adalah hidayah daripada Allah yang ternyata dia tidak mau ikut. Itu sebabnya mereka akhirnya masuk ke dalam neraka sebagaimana Allah sebut dalam surat Tabbat, saya selana ranza talahab, akan kami lempar Abu Lahab di dalam api yang bernyala-nyala. Na'udzubillah min dzalik. Okey. Imam Ibnu Katsir berkata, ayat di atas mengandungi beberapa makna. Makna yang pertama, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dengan berbuat taat kepada Allah
dan mensucikannya dari akhlak yang tercela. Yes, itu kata Imam Ibnu Katsir. Maknanya hampir sama dengan firman Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Itu cara dia membersihkan jiwanya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia salat. Dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya pula. Maknanya yaitu dengan menjauhkan dirinya dari petunjuk sehingga terjerumus ke dalam maksiat serta enggan untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu bermakna dia telah mengotori jiwanya. Pendapat pertama ini disokong oleh Imam Qatadah, Imam Mujahid, Ikrimah dan Sa'id bin Jubair. Okey, itu baru makna pertama. Makna yang kedua pula, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang Allah sucikan jiwanya dan sesungguhnya merugilah orang yang kotor, Allah kotorkan jiwanya. Makna keduanya pula, pendapat ini disokong oleh Al-Aufi dan Ali bin Abi Talhah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bila baginda Rasul membaca ayat ini, lalu baginda biasanya akan berhenti, waqaf, berhenti sejenak, kemudian beliau baca doa ini. Ini amalan Rasul dan tidak salah bila kita mengamalkannya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nabi berhenti sambil membaca doa ini. Tolong ikuti. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha fa innaka khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Makna doa sangat selari dengan makna ayat. Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku takwanya. Sucikanlah ia, iaitu jiwaku, karena sesungguhnya engkaulah zat yang paling baik untuk mensucikannya. Engkaulah pelindung dan penolongnya. Dan dalam riwayat yang lain, doa yang lebih lengkap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini agak panjang sedikit. Tolong ikuti. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal harami wal jubni wal bukhli wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa ilmin la yanfa' wa da'watin la yustajabu laha. Cuba dengar apa komen Zaid. Wa qala Zaidun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna hunna wa nahnu nu'allikumuhunna. Rawahu Muslim. Coba dengar makna ayat. Makna doa tadi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada merasa lemah, malas, tua bangka, pengecut, bakhil, dan daripada siksaan kubur. Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku takwanya. Sucikanlah ia
karena Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Engkaulah penolongnya dan Engkaulah pelindungnya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada hati yang tidak khusyuk, daripada nafsu yang tidak pernah kenyang, dan ilmu yang tidak berguna, dan doa yang tidak dikabulkan. Zaid berkata, maknanya ini komen daripada sahabat yang bernama Zaid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar doa tersebut kepada kami. Rasul mengajar pada kami dan kami pula mengajar kepada kamu. Maknanya kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarganya diajar pula. Hadis riwayat Imam Muslim. Masya Allah. Doa ini sangat mustahak. Kalau tidak berdoa, doa macam ini bukan doa yang direka-reka. Akhir-akhir zaman ni macam-macam rekaan doa-doa. Mengapa kita ketepikan doa yang datang dari Nabi? Kita lebih percaya pula bila doa macam ini makbul doamu. Bila kamu doa macam ini murah rezekimu. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Doa ini termasuk doa yang komplit, komprehensif, menyeluruh. Kalau tak hafal yang panjang tadi, yang pendek pun jadilah. Apa dia? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha fa innaka khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Ini yang Ustaz maksudkan terhadap jawaban Ustaz beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu. Adakah istilah tasawuf, Ustaz? Ustaz jawab, istilah tasawuf tidak pernah datang dari Nabi. Pembersihan jiwa ini yang lebih tepat datang dalam Al-Quran, ini dia Al-Quran dan hadis Nabi, ialah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs dari kata zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang mentazkiyahkan jiwanya, mensucikan jiwanya. Bukan tasawuf. Kononnya kalau tidak jadi orang sufi tak akan sempurna imannya. Itu istilah orang-orang tarikat. Ustaz tahu di kalangan pendengar ini ada orang tarikat. Ustaz lihat tu komen. Mana-mana akan macam mana tidak sempurna kalau tidak ikut tarikat. Awak tahu ke tarikat tu datangnya dari mana? Ustaz pernah tanya masalah tarikat ni di dalam kelas ketika belajar di Islam University Madinah. Kata guru akidah kami, at-tariqatu tariqatan. Tarikat itu ada 2 tarikat. Tarikat diambil dari kata tariq, jalan. Yang dimaksudkan jalan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau jalan mendekatkan diri kepada Allah, ikut cara Nabi Muhammad atau tariqu Muhammad, jalan Muhammad, cara Muhammad, itu dia tarikat yang benar. Tapi bila ada seorang yang mendakwa dia orang tarikat, tapi dengan membuat bermacam-macam tambahan, kalau berwirid di hadapan gambar gurunya, kalau berdoa sebut nama-nama guru, tak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam cara demikian, itu tarikat yang sesat. Senang saja jawabannya. Itu sebabnya prinsip dalam Islam ada 2. Tauhidullahi wahdah. Pertama, sembahlah Allah yang Maha Esa. Yang kedua, tauhidut tariqi ilaihi. Laluilah satu-satunya jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jalan siapa? Jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang namanya tarikat Muhammad. Bukan tarikat Muhammad Arqam ya. Itu nama saja.
Prinsip, ini prinsip. Jadi yang betul itu tazkiyatun nafs. Diambil dari kata-kata man zakkaha, tazkiyah. Okey, kita teruskan dengan ayat-ayat berikut. Kadzabat Samud bitaqwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Allah menceritakan dalam ayat ini tentang kaum-kaum terdahulu. Untuk kita jadikan iktibar, pengajaran. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasulullah yaitu Nabi Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan meminumannya. Biarkanlah naqah yaitu unta betina milik Allah itu dengan minumannya. Jangan ganggu, itu maksudnya. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta tersebut. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Kita ambil pandangan Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat-ayat ini. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Tafsirannya, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahawa kaum Samud yang mendustakan rasul mereka yakni Nabi Saleh alaihi salam disebabkan oleh sikap tughyan. Tughyan maknanya melampaui batas. At-tughyan maksudnya melampaui batasan. Dan lanjutan dari sifat tughyan itulah akhirnya muncullah sikap takdzib. Takdzib maknanya mendustakan di dalam hati mereka terhadap hidayah dan keyakinan yang dibawa oleh rasul mereka, Nabi Saleh. Mereka tidak mau ikut. Padahal Allah tadi dah sebut pada ayat 38 dari surat Al-Baqarah, pasti akan datang petunjukku. Jika kamu ikut petunjukku itu, kamu tidak akan takut dan tidak perlu bersedih hati. Apa dia petunjuk? Rasul dan kitab. Termasuk Nabi Saleh itu adalah hudan, petunjuk daripada Allah. Tapi karena kaumnya, walaupun dilarang, biarkan unta betina itu. Unta betina semua kita tahu, dia adalah mukjizat Nabi Saleh yang keluar daripada lubang batu yang kecil sebesar-besar unta. Dan karena sifat melampaui batas itu, akhirnya mereka mendustakan Nabi Saleh. Lalu Allah ratakan mereka dengan tanah. Semuanya binasa. Ketika bangkit orang-orang yang paling celaka di antara mereka, yaitu kaum Samud tadi. Yang dimaksudkan dengan orang yang paling celaka di antara mereka, kaum Samud, dalam ayat ini adalah Qudar bin Salif. Qudar bin Salif. Qudar adalah ketua salah satu suku di kalangan kaum Samud. Dialah orang yang paling disegani, mempunyai kedudukan yang tinggi. Dialah yang menyembelih unta betina mukjizat Nabi Saleh itu. Namanya Qudar bin Salif. Lalu Rasul Allah yakni Nabi Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina milik Allah itu dan minumannya. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahawa Nabinya Saleh alaihi salam melarang kaumnya mengganggu unta betina mukjizat tersebut. Nabi Saleh alaihi salam telah menetapkan giliran minuman
dari sumber air, yakni sehari untuk onta dan sehari untuk kaumnya. Beliau berkata, biarkanlah onta betina Allah dan minumannya, onta betina mukjizat itu muncul dari sebuah batu sebagai bukti atau tanda kebenarannya Nabi Saleh alaihi salam. Kita teruskan. Ayat yang ke-14. Lalu mereka memutuskannya, lalu mereka mendustakannya. Mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Saleh supaya membiarkan unta tersebut. Lalu mereka bertindak kasar, malah justru menyembelih unta tersebut. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa tersebut. Lalu Allah menyamaratakan dengan tanah. Apa maksudnya? Kaum Samud bukan hanya tidak menghiraukan larangan nabinya. Ambil pengajaran. Kita umat akhir zaman juga pernah mendapat larangan daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita jauhi. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah memberi arahan-arahan agar kita lakukan. Jangan kita bangkang. Itu maksudnya. Kalau tidak, kita akan mengalami nasib yang sama seperti kaum Samud. Oh, kami gagah Ustaz. Kami ada follower, kami ada penyokong. Kami kuat. Apa arti kekuatan yang kamu miliki? Kaum Samud ini, dalam tafsir dikatakan, begitu juga kaum Ad, kaum Nabi Hud. Ketinggian setiap satu orang itu 100 kaki. Ketinggian setiap manusia zaman itu 100 kaki. 100 kaki ini kalau dijadikan meter, 30 meter tingginya. Kalau ukuran rumah flat itu lebih kurang 8 tingkat rumah flat. Kepalanya seperti kubah masjid yang besar. Begitu digambarkan dalam ilmu tafsir. Dalam kitab tafsir. Mereka saja tombang bila Allah turunkan ribut yang kencang. Ini kan pula yang hanya 5 kaki. Nak sombong. Siapa awak? 5 kaki. Orang yang paling ketot, paling kerdil, paling pendek di zaman Nabi Hud, kaum Ad, kaum Samud, 60 kaki itu yang paling ketot, yang paling rendah. Hancur. Kita teruskan. Menurut Qatadah, perbuatan Qudar bin Salif, iaitu yang menyembelih unta, diikuti pula oleh kaumnya. Bukan hanya Qudar seorang, tapi kaumnya juga. Yang mudanya, yang tuanya, lelakinya dan wanitanya, semua mengikuti jejak Qudar bin Salif. Dan karena penduduk bersama-sama mendurhakai Allah dan menyembelihnya, akhirnya Allah musnahkan mereka seluruhnya akibat dosa yang mereka lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, tolong jamaah, jangan sokong usaha-usaha yang ingin menjurus kepada syirik. Syirik Allah paling murka. Jangan sokong usaha-usaha yang membuat ibadat-ibadat cara baru. Sebab itu sangat dibenci oleh Allah. Sebab Allah suruh ikut cara Nabi Muhammad, ikut sunnah Nabi. Jangan sokong. Apalagi Allah berfirman pada ayat 2 dari surah Al-Ma'idah.
Nak bertolong-tolong, biar pada tempatnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu di dalam kebaikan dan ketakwaan. Lihat tu ada takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu bertolong-tolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Jelas ayat itu. Ayat 7 dari surat Muhammad pula Allah menjelaskan dengan begitu jelas. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Bila kamu bantu agama Allah, Allah akan bantu kamu dan Allah akan tetapkan kamu punya pendirian. Ayat 7 surat Muhammad. In tansurullah, bila kamu bantu Allah, tafsirannya bantu agama Allah. Sampaikan kebenaran. Orang suka ke tak suka, jangan kisah. Asalkan sampai bersama dalil dan hujah. Sebab hadirin dan hadirat, pembahasan tentang takabur ni, Ustaz tertarik dengan satu kitab yang namanya As-Sulukul Ijtima'i, iaitu berakhlak mulia. Takabur ada 3 kategori. Takabur kepada Allah, takabur kepada Rasul, dan takabur kepada manusia biasa. Ustaz ulang. Pertama, Ustaz ingin katakan takabur adalah dosa pertama di atas muka bumi dan di langit. Ada pula yang mengatakan hasad, dengki. Kata Imam Al-Ghazali, takabur atau hasad daripada hasad muncullah takabur. Daripada takabur muncullah hasad. Tak suka kalau ada orang yang lebih daripada dia. Padahal orang itu dapat adalah anugerah ilahi. Dia tak suka. Lalu dia menginginkan agar nikmat yang dimiliki oleh seseorang itu luput daripadanya. Itu dia definisi hasad. Bila hasad akan muncul takabur. Atau bila takabur akan muncul hasad. Kata Imam Al-Ghazali, takabur dan hasad ni adalah dosa pertama di langit dan di bumi. Di langit, ketika Allah Subhanahu wa taala suruh sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Apa motif iblis tidak mau sujud? Aba wastakbara. Dia enggan dan dia takabur. Itu di dosa pertama di langit. Dosa pertama hasad dan takabur juga pertama maksiat berlaku di bumi. Iaitu takabur dan hasadnya Qabil terhadap adiknya Habil lalu dibunuh. Sungguh tepat kata-kata Imam Al-Ghazali dalam hal ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi gara-gara takabur dan hasad tadi, Ustaz sedang bercakap, sokonglah mana-mana pendakwah, mana-mana ulama yang secara jujur dan ikhlas ingin menyampaikan ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasul. Nah, yang akan bahagia bukan para ulama sahaja, tapi follower juga. Sebab itu bermakna mereka telah bertolong-tolongan di dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebabnya Allah berfirman pada ayat 8 dari surat At-Tahrim. Setelah Allah menyebut, "Hei orang-orang beriman,
tobatlah kamu kepada Allah dengan tobat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan dengan taubat nasuha Allah akan tutup dosa-dosamu dan Allah akan masukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Lalu apa kata Allah? Sambungan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Hari kiamat nanti Allah tidak akan hina nabi dan orang-orang yang mengikuti nabi. Ya, yang tidak dihina oleh Allah nanti hanya nabi-nabi, bukan hanya nabi seorang. Walladzina amanu ma'ah, dan orang yang beriman bersama nabi akan mendapat pertolongan. Baik, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Berbalik kepada ayat. Menurut Qatadah, perbuatan Qudar bin Salib menyembelih onta itu diikuti oleh kaumnya yang muda dan yang tua, laki-laki dan wanita. Dan karena penduduk bersama-sama mendurhakai Allah dan menyembelihnya, akhirnya Allah musnahkan mereka seluruhnya akibat dosa yang mereka lakukan. Semuanya hancur. Karena mereka bertolong-tolongan dalam maksiat. Itu sebabnya kita pernah ada satu topik, ada 4 golongan yang akan dilaknat dan dikutuk oleh Allah. Pertama, Allah akan melaknat. Laknat maknanya dijauhkan dari rahmat Allah. Orang yang menyembelih bukan karena Allah. Yang kedua, orang yang dilaknat oleh Allah yang kedua. Pertama Ustaz jelaskan, Allah melaknat orang yang menyembelih selain dari nama Allah. Ingat ya, sembelih itu adalah ibadat. Namanya ibadatul mal, ibadat harta. Sebab binatang itu harta. Allah mengutuk orang yang mengutuk ibu bapaknya sendiri. Sama ada direct atau indirectly. Dia mengutuk mak bapak orang. Lalu orang yang dikutuk mak bapaknya juga dia mengutuk mak bapak kita yang mengutuk bapaknya. Indirectly, kita yang menjadi penyebab. Mengapa orang itu mengutuk mak bapak kita? Juga akan dilaknat. Yang ketiga, Allah mengutuk orang yang merubah batas tanah. Dan yang keempat, Allah melaknat dan mengutuk orang-orang yang membantu penyebar bid'ah. Tak kiralah bid'ah apa. Yang jelas bid'ah dalam agama. Adanya mic, adanya komputer, adanya aircon, adanya elektrik, itu bid'ah keduniaan. Tak mengapa, sebab dia membawa faedah. Tapi dalam bid'ah agama, jangan coba-coba kita reka-reka cara baru dalam beragama. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diwafatkan oleh Allah kecuali agama Islam sudah sempurna. Ingat ayat terakhir menjelang Nabi wafat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Ayat 3 surat Al-Maidah. Okey, kita sampai ke ayat yang terakhir. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Ini dia tafsirannya. Allah yang Maha Perkasa tidak akan takut terhadap tindak balas kaum Samud. Walaupun badan mereka besar-besar.
Allah sedikit pun tidak takut dengan tindakan balas kaum Samud akibat tindakannya menghancurkan mereka. Apa mereka boleh buat? Allah matikan mereka serentak karena saling tolong-menolong dalam perkara-perkara maksiat, menentang ajaran Nabi Saleh. Sebab segala tindakannya adalah berdasarkan ilmunya, berdasarkan hikmah, kebijaksanaannya dan keadilannya. Allah Maha Adil. Bila ikut Nabi Saleh, Allah akan selamatkan mereka. Tapi bila menentang Nabi Saleh, mereka akan dibinasakan. Nabi Saleh sebagai utusan Allah, sebagai duta Allah menyampaikan pesan Allah pada umatnya, tapi umat tak peduli. Rasakan olehmu. Apa yang kamu boleh buat setelah kamu mati, walaupun jasmanimu besar-besar. Imam Al-Qurtubi berkata, ada juga yang berpendapat Rasulullah yakni Nabi Saleh tidak takut. Ada pula yang berpendapat yang tidak takut itu bukan Allah. Allah memanglah tak akan takut pada hambanya. Ada pula tafsiran yang kedua, bahawa Nabi Saleh tidak takut terhadap kehancuran kaumnya. Dan beliau juga tidak takut bahaya yang bakal menimpa ke atas dirinya berupa siksaan kaumnya. Ingat ya, selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada rasul yang maksum. Maksud Ustaz maksum daripada dibunuh. Walaupun maksum selalu diartikan orang yang terpelihara dari melakukan dosa, betul, dengan maksud itu maksum terpelihara daripada melakukan dosa, itu semua nabi dan rasul. Sebab mereka adalah ikutan atau role model bagi umat. Tapi nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah nabi terakhir, beliau mendapat satu lagi maksum yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Apa dia maksum yang kedua? Nabi Muhammad maksum terpelihara daripada dibunuh sebelum tiba masanya. Dengan kata lain, maksum daripada mati sebelum tiba masanya. Sebab baginda adalah rasul yang terakhir. Macam mana andai kata beliau dimatikan oleh Allah padahal agama Islam belum sempurna? Itu sebabnya ayat 3 menyebut, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Nabi Muhammad hanya diwafatkan oleh Allah setelah agama Islam sempurna. Bila kita dah tahu tafsiran ayat itu, untuk apa kita tambah sana tambah sini yang tidak datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ustaz ulang. Ada pun tafsir yang pendapat yang lain. Ada juga yang berpendapat bahawa tafsiran ayat di atas, dia tidak takut terhadap tindakannya. Selain pendapat pertama, Allah tak takut balasan kaumnya atau hambanya. Tafsiran yang kedua, Nabi Saleh tidak takut. Di antara contoh, Nabi yang dibunuh, mati dibunuh, adalah dua beranak Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Kedua-duanya dibunuh oleh orang Yahudi. Itu maknanya mereka tidak maksum daripada dibunuh, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hal ini Nabi Saleh tidak takut terhadap tindakan kaumnya walaupun dibunuh. Karena beliau telah pun memberikan peringatan kepada kaumnya. Itu sebabnya kita sebagai pewaris Nabi, jangan takut menyatakan kebenaran kepada umat. Bila itu syirik, katakan syirik. Kalau itu bid'ah, katakan bid'ah. Walaupun apapun tuduhan orang pada kita, yang mustahak sampaikan dia dengan bijaksana,
dan lengkap dengan dalil-dalilnya Quran dan Sunnah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau, yakni Nabi Saleh, ketika kaumnya dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Selamat. Sebagaimana selamatnya Nabi Lut, walaupun negerinya dibalikkan, termasuk istrinya. Allah selamatkan Nabi Nuh, walaupun istrinya yang durhaka dan anaknya Kanaan yang durhaka mati. Semuanya yang menyampaikan kebenaran pasti akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian penyampaian Ustaz, lebih kurang 1 jam setengah penjelasan tentang tafsir surat Asy-Syams. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu hadapan, hari Sabtu, dengan surat Al-Lail, insya-Allah. Nah, sekarang Ustaz ingin berpindah kepada pertanyaan jika ada. Jika ada pertanyaan, Ustaz akan coba jawab semampu yang boleh.